Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Untuk kuliah hari ini kita mengenai struktur data dalam algoritma. Oke. Yang hari ini kita akan membahas tentang pertama definisi struktur data dan tipe data serta jenis-jenisnya. Lalu yang kedua tentang pengertian konstanta dan variabel. Lalu berikutnya tentang array, stack, queue, tree, dan graph. Oke, lanjut tadi ya. Yang pertama tentang definisi struktur algoritma. Kita bacakan ya teman-teman. Struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Atau struktur data juga bisa disebut adalah sebuah skema organisasi seperti variabel dan lain-lain yang diterapkan pada data sehingga data dapat diinterpretasikan dan sehingga operasi-operasi spesifik dapat dilaksanakan pada data tersebut. Berikutnya, pemakaian struktur data yang tepat di dalam pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Untuk data sendiri ialah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Data merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Konstanta menyatakan nilai yang tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Oke. Tipe data. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Setiap data memiliki tipe data, apakah merupakan angka bulat, angka pecahan, atau berupa karakter dan sebagainya. Dalam bidang informatika, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Berikutnya, setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Ketepatan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama memori komputer. Salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Ada banyak tipe data yang tersedia tergantung jenis bahasa pemrograman yang dipakai. Secara garis besar, tipe data dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu tipe data dasar, tipe data bentukan, dan tipe data abstrak. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Tipe data dasar. Tipe data dasar adalah primitive data type. Tipe data dasar atau tipe data sederhana atau biasa juga disebut dengan tipe data primitif adalah tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Isi dari tipe data sederhana ini adalah data-data tunggal. Tipe data dasar sudah disediakan oleh program sehingga programmer bisa langsung memakai. Yang pertama, integer dalam kurung bilangan bulat. Bilangan bulat adalah dari mulai angka -1, -2, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi nggak ada koma ya. Bilangan bulat. Dan lain-lain yang merupakan bilangan yang bukan merupakan bilangan pecahan. Yang kedua, float atau double, bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang mengandung pecahan desimal. Contoh 3,45, 6,233. Berikutnya karakter. Karakter adalah semua huruf yang ada dalam alfabet, tanda baca maupun karakter spesial. Karakter ditulis di antara 2 tanda petik tunggal. Contoh, misalnya karakter A atau karakter B, karakter C, dan seterusnya. Yang keempat, boolean, logika. Boolean adalah tipe data logika yang terdiri dari 2 pernyataan benar atau salah. Pernyataan benar biasanya ditulis true atau angka 1, sedangkan pernyataan salah ditulis dengan false atau angka 0. Sedangkan operasi aritmatika yang umum digunakan adalah or, not, and, dan XOR. Jadi boleh menghitung ada netral posisinya. True atau false saja. Ada pertanyaan teman-teman tentang tipe data dasar ini?
Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Berikutnya, tipe data bentukan dalam kurung composite data type. Tipe data bentukan atau tipe data komposit adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan dimaksud mempermudah pekerjaan programmer. Yang masuk dalam tipe data bentukan adalah array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Nah, ini tipe data bentukannya ini. Array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Jadi dibentuk dari tipe data dasar ini. Oke. Nah, tujuan dibuatnya tipe data bentukan adalah mempermudah proses pemrograman. Yang kedua, mempermudah dalam penambahan variabel. Terus yang ketiga, mempermudah pengelompokan data sehingga lebih teratur. Jelas ya, yang ini ya. Yang ini ada kayak nih, jelas ya. Array, string, record, union, struct, dan lain. Oke, jelas ya. Oke. Berikutnya, tipe data abstrak dalam kurung abstrak data type. Tipe data abstrak atau yang dikenal sebagai abstrak data type adalah model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Atau tipe data abstrak juga adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemrogram untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Contoh tipe data abstrak adalah stack, queue, list, tree, graph, dan lain-lain. Harus dibedakan antara pengertian struktur data dan tipe data abstrak. Oke. Struktur data hanya memperlihatkan bagaimana data-data diorganisir, sedangkan tipe data abstrak mengemas struktur data tertentu sekaligus dengan operasi-operasi yang dapat dilakukan pada struktur data tersebut. Dengan demikian, definisi umum tentang tipe data abstrak dapat dipahami bahwa tipe data abstrak adalah struktur data yang mengandung operasi-operasi atau aturan-aturan tertentu. Oke. Ada pertanyaan nih teman-teman nih, jelas ya? Ini masih ini. Oke ya, lanjut ya. Oke. Berikutnya tentang konstanta dan variabel. Konstanta dan variabel adalah suatu pengenal dalam kurung identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Berbeda dengan konstanta yang nilainya tidak bisa diubah atau selalu tetap selang eksekusi berlangsung. Nilai dari suatu variabel dapat berubah sesuai kebutuhan. Oke, ini konstanta kita singgung kemarin yang kalau nggak salah itu 14. Terus konstanta dan variabel merupakan tempat di memori komputer untuk menyimpan data berupa nilai dengan tipe data tertentu. Konstanta dan variabel harus diberi nama sebagai identifikasi. Ya, berikutnya, secara logika dapat dibayangkan sebuah konstanta atau variabel sebagai sebuah kotak kosong yang dapat diisi dengan sesuatu tipe data tertentu. Misal kita membuat sebuah variabel berupa bilangan bulat, maka dalam logika kita sedang membuat kotak kosong yang hanya dapat diisi dengan kertas bertuliskan bilangan bulat, tidak boleh jenis lain bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini tipe datanya nih, bilangan bulat ya. Dimisalkan membuat dua buah konstanta atau variabel dengan nama identifier nilai dan x yang masing-masing dapat digunakan untuk menyimpan sesuatu nilai dalam memori sesuai dengan tipe data yang telah ditentukan. Nah, ini kan harus ada identifikasinya dia. Kenal ya, identifikasi ini namanya nilai x. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan kan teman-teman? Nggak ada ya, dari konsep variabel. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya nih, gambar ilustrasi pembuatan konstanta variabel. Jadi kalau seandainya kita ingin membuat konstanta variabel, kita harus kasih identifiernya, misalnya identifikasinya nilainya berapa. Kalau seandainya nilai dia nggak tetap, misalnya dia belum variabel dikosongin aja. Tapi kalau misalnya dia konstanta dikasih aja nilainya misalnya 1, berarti nilainya udah tetap nih x sama dengan 2, berarti dia udah konstanta. Atau x berapa, 3, nilai berapa, 4. Kalau misalnya masih variabel dia kosongin aja sih. Tapi diisi juga bisa sih variabel ya, dia bisa diisi juga. Oke, nah ini contohnya nih, penggunaan variabelnya nih. Nilai kosong, hasil bagi kosong, hasil bagi itu misalnya nilai
per 2. Hasil bagi itu kan misalnya 6 dibagi 2, 3. 3 itu hasil bagi. Oke. Kalau sisa bagi, nilai modulus 2. Berarti kalau 6 dibagi 2, kalau sisa baginya 0. Kan 6 dibagi 2 kan 3. Sisanya kan 0. Nah, itu yang dimaksud modulus itu. Dimaksud modulus. Jadi di sini 3 terus 0. Nah, ini contoh progresnya. Pertama kan kita mulai kan dari start, terus kita terakhir di end. Nah, kita punya ikutan, masukkan bilangannya berapa. Tadi mau masukin misalnya 9. Kita masukin 9. Terus kan ada prosesnya lagi, prosesnya sebagi bilangan modulus 2. Berarti 9, 8 modulus 2. Jadi 4 misalnya. Nah, ini lagi prosesnya, bisa baginya sama dengan udah 8 bagi 2 misalnya, 9 juga apa kan 9 bagi 2 misalnya 4 kan sisa baginya 1 misalnya kan, berarti teman bagi 2 kan 4 sisanya 1. Berarti kan kondisinya kan tidak, berarti balik ke sini jadinya apa, bilangan ganjil masuk sini. Nah, ini kalau seandainya 8 bagi 2 sisa baginya 0 enggak ya, berarti maksudnya apa, bilangan genap masuknya di sini. Kondisi berarti udah selesai kan, berarti n. Nah, ini juga sama, kalau kondisi selesai berarti n. Ini ilustrasinya ya. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Ada ya? Pak. Jelas ya? Kalau misalnya, ya gimana? Pak, mau tanya. Kalau misalnya hasilnya bilangan genap, berarti isi di bilangan genap kan? Ya. Terus bilangan ganjilnya kosongin aja. Enggak, bilangan ganjil tetap kondisi, tapi kondisi di tidak. Yang ini nih. Kan dia kalau sisa bagi, ya, iya. Kan ini kan dia ada prosesnya nih, prosesnya sisa bagi sama dengan 0. Kalau dia nggak memenuhi kondisi ini, berarti dia lari ke sini, ke tidak. Jadi dia akan nyetak ini nih, bilangan ganjil. Oh iya, Pak. Ya, itu kita punya ini nih, prosesnya nih, sisa bagi sama dengan 0. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Jelas ya? Sama aja nih, contohnya kayak nggak salah kemana ada tugas tentang apa namanya? Yang segitiga ya, segitiga sama persegi panjang. Ya kurang lebih sama sih. Oke ya. Lanjut ya, yang lain jelas yang lain ya. Oke, jelas ya. Oke, nanti lanjut dulu deh. Nanti saya yang nanya deh. Oh iya. Oke, selanjutnya. Misalkan nilai di gambar 1 adalah sebuah variabel, maka variabel nilai yang telah dibuat ini selanjutnya dapat digunakan dalam program. Semisal dilakukan operasi aritmatika berupa operasi pembagian atau modulo. Yang tadi ya teman-teman. Gambar 2 menunjukkan ilustrasi operasi yang terjadi pada variabel nilai. Dalam hal ini, variabel nilai dibagi dengan angka 2, dan hasil operasi pembagian disimpan dalam variabel baru yang bernama hasil bagi. Operasi aritmatika lain yang terjadi pada gambar 2 adalah variabel nilai. Dimodulo dengan angka 2 dan hasilnya disimpan dalam variabel baru yang bernama sisa bagi. Dan itu hasilnya itu. Variabel baru yang sisa bagi yang ini nih. Disimpan dengan nama variabel barunya ini sisa bagi. Dan dia punya tuh. Operasi pada suatu konstanta atau variabel tidak hanya terbatas pada operasi aritmatika saja, tetapi juga dapat berupa operasi perbandingan. Misalnya nilai apakah lebih besar dari angka 10, nilai lebih dari 10, dan lain-lain. Bisa juga perbandingan. Contoh penggunaan variabel nilai dan permasalahan sederhana adalah penentuan suatu bilangan termasuk dalam kategori ganjil atau genap seperti terlihat pada gambar 3. Nah, ini di sini ganjil genap. Ini kan udah biasa tentang ini masalah sederhananya ya. Ganjil genap. Oke ya. Oke, ini jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya tentang array adalah suatu alokasi beberapa tempat di memori yang tersimpan secara berurutan yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang homogen. Jadi homogen itu maksudnya yang sejenis. Tipe datanya kalau saya bilang bulat, dia bilang bulat. Ukuran atau jumlah elemen maksimum array telah diketahui dari awal, yaitu ketika array dibuat. Sekali ukuran array ditentukan, maka tidak dapat diubah. Ukuran array adalah bilangan bulat positif. Ukuran array itu ini ukurannya maksudnya 1, 2, 3, 4. Ini
Array harus diberi nama sebagai identifikasi. Cara mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama array dan indeksnya. Indeks array dimulai dari 0 sampai dengan n-1. N adalah ukuran array. Ilustrasi array dapat dilihat pada gambar 4. Nah, ini gambarnya nih. Ini nama arraynya ini, bilangan ini nama arraynya. Mana sih tanda-tandanya? Nih, bilangan ini nama arraynya. Ini bebas nama arraynya ya, teman-teman. Ini namanya apa? Yang penting kan kita ini harus diberi nama sebagai identifikasi. Nah, ini namanya kita kasih namanya bilangan. Terus apalagi tadi cara mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama array dan indeksnya. Nah, indeks yang disebut indeks ini teman-teman, dia kan dimulai dari 0. Nah, ini saya tulisin ini indeksnya nih 0, 1, 2, 3. Jadi array itu indeksnya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Nah, ini isinya nanti terserah teman-teman mau di siapa. Ini untuk arraynya bebas. Oke. Jelas ya nih teman-teman ya tentang array ilustrasinya. Udah ada gambaran ya? Ya, Pak. Sudah ada ya? Sudah ada gambaran ya? Sudah. Oke. Lanjut ya. Oke. Operasi terhadap elemen array dilakukan dengan pengaksesan langsung. Artinya nilai di masing-masing posisi elemen dapat diambil dan nilai dapat disimpan tanpa melewati posisi-posisi lain. Oke. Dua operasi paling dasar terhadap satu elemen array adalah penyimpanan nilai elemen ke posisi tertentu di array dan pengambilan nilai elemen dari posisi tertentu di array. Oke. Biasanya bahasa pemrograman menyediakan sintaks tertentu untuk penyimpanan dan pengambilan nilai elemen pada posisi tertentu di array. Ya, jadi di bahasa pemrograman dia ada sintaksnya untuk pengambilan nilai posisi. Nah, ini contohnya nih. Nilai mahasiswa, ini penulisnya begini nih, kalau ini. Ini kan nama lainnya nilai mahasiswa, terus indeksnya ke 7 sama dengan 80. Berarti menyimpan nilai 80 ke posisi ke-7 dari array nilai mahasiswa. Nah, ini di sini maksudnya ini nih. Jadi dia misalnya nama arraynya nilai mahasiswa, indeksnya yang ke-7. Nah, ini dia udah nilainya. Ini misalnya 7. 7 jadi 8, nilai dia udah masukin 80 nilainya nih 80 misalnya kita tulis 80. Jadi dia udah masuk. Nah, itu maksudnya ini nih yang tadi nih. Nilai mahasiswa 780 berarti menyimpan nilai 80 ke posisi ke-7 dari array nilai mahasiswa. Posisi ke-7 yang tadi hitungnya nih. Jadi itu tetap indeksnya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7. Gitu. Oke. Nah, ini ada variabel baru nih. Variabel nama sama dengan dari mahasiswa posisi ke-20. Berarti mengambil nilai elemen posisi ke-20 dari array mahasiswa dan menyimpan nilai tersebut ke variabel yang bernama nama. Ini. Jadi dia punya variabel nama, ngambilnya dari array mahasiswa yang variabel indeksnya ke-20. Contoh cara mengakses elemen array yang lain dapat dilihat di gambar 5. Contoh penggunaan array dalam pemrograman sederhana adalah pengurutan 3 buah bilangan seperti terlihat pada gambar 6. Untuk mengurutkan 3 buah bilangan dibutuhkan operasi perbandingan yang menghasilkan kondisi benar atau salah, lebih dari atau kurang dari. Oke. Ini lanjut ya teman-teman, yang udah jelas ya ini ya kalau kita nulis begini ya. Nilai mahasiswa 7 80. Jelas ya. Jadi ini nama arraynya nilai Mahes. Nama arraynya mahasiswa, indeksnya ke-20, indeksnya ke-7. Jelas ya? Oke ya? Jelas, Pak. Oke, Iya, Pak. Nah, ini cara mengakses array ini sama tadi, ini nama arraynya bilangan, nama variabel barunya temp, ini indeksnya. Ini harusnya 012 nih 012, tapi ini kita kasih nama 123 nggak apa-apa sih. Tapi kalau di biasanya kalau di bahasa pemrograman itu indeksnya 0 sih. Ini buat contoh aja. Oke, ini kondisinya kita punya jika bilangan 2 lebih dari bilangan indeks dari indeks ke 1 nih sama nih indeks 1 nih time sama dengan bilangan 1 ini sama kayak gini gambarannya sebenarnya kurang lebih nama mahasiswa 20. Oke ya. Bilangan 1 bilangan 2 jika bilangan 3 kurang dari bilangan 1 time maka dia nyetak bilangan 1 bilangan array bilangan indeks 1. Nah, nanti dia nyetak ini bil 1. Kalau kondisinya ini juga sama bil satunya sama dengan bil 3. Ini berarti bil satunya ini nilainya sama dengan ini.
juga ini bil 3 sama dengan tem. Nah, ini nilai ininya sama dengan tem. Gitu. Kalau memenuhi kondisi yang ketiga, bil 3 kurang dari bil 2, tem. Nah, ini sama nih, dan seterusnya dia sampai bil 3 sama dengan tem. Di sini rumusnya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, ini kalau untuk prosesnya kayak begini, nanti membuatnya. Nah, ini arraynya ini nih. Kan kita mulai start, kita akhirnya end. Oke, inputannya ini masukkan bilangan arraynya berapa dengan n. Oke, kita deklarasi tem ini deklarasi ini tem. Lalu masuknya kalau di sini bilangan satu tadi kita udah buat nih bilangan satu bilangan dua kita buat di kondisi juga sama bilangan yang kita buat ini juga sama kondisi yang ketiga kita buat bilangan dua nih bilangan dua bilangan tiga. Nah ini sama outputnya juga kondisi sama y t y itu ya t itu tidak y itu ya t itu tidak ini sama. Terus polarannya juga sama kayak gini. Ini cuma kita beda kita jadi balikin ke kita ubah ke bentuk flowchart. Ini juga sama outputnya begini. Ini juga sama. Nah outputnya yang terakhir apa? Tampilkan bilangan. Oke. Lalu selesai. Oke. Jelas ya. Lanjut ya. Oke. Berikutnya. Nah ini keunggulan array adalah sebagai berikut. Array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Sembarang elemen di array dapat diacak secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Ya. Oke, yang kayak tadi nih dapat diacak secara langsung tanpa melalui elemen. Misalnya kita mau mengacu ke indeks berapa, tampaknya kita nggak melalui kita kayak di berapa dari ini mahasiswa. Ini kita mau yang ke-7 nih. Kita nggak usah harus ke 6 dulu, nggak usah langsung aja mahasiswa indeks ke-7 tuh langsung. Jika telah berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu ataupun elemen penerus. Kelemahan array adalah sebagai berikut. Array mempunyai fleksibilitas rendah karena array mempunyai batasan harus bertipe homogen. Kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, elemen lain bilangan, dan elemen lain adalah tipe-tipe lain. Ini kalau yang tidak homogen ya begitu. Jadi dia tipe datanya ada karakter, terus ada yang bilangan, terus di indeks yang berikutnya ada misalnya di indeks 0 misalnya karakter A, terus di indeks yang kedua satunya bilangan 1, terus elemen lainnya bilangan pecahan 1,2 itu kita tidak bisa mempunyai array kayak gitu. Oke. Yang kedua, kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array dengan ukuran statik yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasi statis ini bersifat tidak efisien dalam penggunaan memori. Oke. Oke. Lanjut ya, dijelas ya ini keunggulan permainan. Dalam bidang pemrograman, array dapat dibuat dengan berbagai macam dimensi. Misal array dimensi 1 akan mirip dengan pola linear seperti pada gambar 4. Sedangkan array 2 dimensi akan tampak seperti tabel atau metrik di gambar 4 ini. Ini gambar 4. Pola linear. Oke. Cara mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama metrik serta baris dan kolomnya. Sedangkan array 3 dimensi akan tampak seperti balok. Oke. Ilustrasi array 2 dan 3 dimensi dapat dilihat pada gambar 7. Nah, ilustrasinya nih, kalau 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke ya. Jadi kalau 2 dimensi itu kurang lebih ada kayak kalau 2 dimensi itu. Nah, kita misalnya udah punya array ini 1 nih, terus di sininya apa ditambahin lagi ini kali ini 1 dimensi misalnya arraynya kalau 2 dimensi berarti di sini tambahin lagi 2 dimensi gitu, arraynya. Tapi tetap nama arraynya 1 bilangan cuman bedanya dimensinya aja ditambahin kayak gitu teman-teman. Ini maksudnya dimensinya itu ini nih
indeks ini. Tapi berbeda. Dia misalnya ini indeks pertamanya 0, 1, 2. Terus kalau dimensi berikutnya juga tetap 0, tetap 0, 1, 2. Cuma berbeda dia arraynya. Maksudnya nggak nyambung gitu. Misalnya ini kan 0, 1, 2. Kalau misalnya kita ada array lagi, nggak 3, 4, 5, nggak, tapi ganti indeks lagi jadi 0, 1, 2 lagi kayak gitu. Kalau pakai 3 dimensi juga gitu. Jadi nggak nyambung di angkanya, indeksnya. Nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, nggak. Tapi terpisah. Misalnya 0, 1, 2, terus di sini ada lagi nih 0, 1, 2, terus di bawahnya ada tulisan 3 dimensi. Terus ada lagi indeks. Ya, tetap indeksnya dulu dari 0, 1, 2. Seperti itu. Ya, lanjut ya. Nah, tadi. Nah, oke. Ini ada yang tanya tentang array ini yang kan ini kan tadi ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Udah jelas ya? Jelas ya? Kalau udah jelas atau belum nih? Kalau belum jelas saya gambarin deh yang 2 dimensi. Di gambarnya kurang lebih kayak gini nih ilustrasi. Nah, Sudah, Pak. Jelas. udah jelas. 2 dimensi, 3 dimensi udah tahu ya? Udah ya? Kalau udah kita lanjut nih Ya, ya. ke stack nih. Oke, kita. Oke, berikutnya stack. Secara bahasa, stack berarti tumpukan. Jika dikaitkan dengan struktur data, stack berarti kumpulan data yang strukturnya menyerupai tumpukan. Stack harus diberi nama sebagai identifikasi. Konsep penyimpanan data pada stack menganut sistem yang terakhir masuk sebagai yang pertama keluar. Jadi maksudnya last in first out. Jadi kalau seandainya dia yang terakhir masuk itu dia pertama keluar. Dengan konsep ini urutan pengambilan data akan berkebalikan dengan urutan penyimpanan data. Elemen yang terakhir disimpan akan menjadi yang pertama kali diambil. Nah, ya ini konsep yang tadi. Elemen yang terakhir disimpan akan menjadi yang pertama kali diambil. Nah, konsepnya disebutnya last in first out atau disingkatnya juga bisa LIFO. LIFO. Dengan konsep ini maka kita tidak dapat mengambil data yang tersimpan dalam stack secara acak. Data dalam stack harus disimpan dan diambil dari satu sisi atau satu buku saja. Konsep ini maksudnya konsep yang ini nih, last in first out. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada tumpukan piring di sebuah restoran yang tumpukannya dapat ditambah pada bagian paling atas dan jika mengambilnya pun dari bagian paling atas pula. Nah, ya, jadi kalau kita numpuk piring juga kan kita numpuk nih misalnya piring pertama kan itu otomatis kan sampai paling atas ya. Atau kita kalau ngambil juga biasanya kan suka kalau biasanya dari atas dulu ya, itu disebutnya kayak gitu ilustrasinya. Jadi kalau jadi yang pertama kali ambil itu yang di atas, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Cara mengakses stack adalah dengan melakukan operasi dasar pada stack yaitu operasi push dan pop. Misalkan pintu keluar masuknya data pada stack disebut dengan top sebagaimana dilihat pada gambar 8. Oke, termasuk disebutnya kita dengan top. Oke, lanjut ya. Operasi push adalah proses memasukkan data baru ke stack melalui pintu top sehingga data terbaru akan terletak pada posisi teratas. Jadi kalau kita ingin memasukkan data baru, kita pakai operasi push. Oke, operasi pop adalah proses pengeluaran atau mengambil data dari stack dan data yang diambil adalah data yang terletak di posisi teratas. Nah, pop ini kalau kita mau mengambil data, kita perintahnya pop. Dengan konsep LIFO, maka ketika operasi push dilakukan maka informasi yang diperlukan hanyalah isi atau nilai atau elemen yang akan disimpan atau diambil saja. Nah, LIFO ini tadi apa? Last in, first out. Oke. Operasi push dan pop tidak memerlukan informasi posisi data. Sebagai ilustrasi, stack dapat dilihat seperti pada gambar 8. Tampak bahwa stack tersebut bernama S. Nah, maksudnya tidak memerlukan informasi dan posisi data yang informasi posisi ini ada semuanya data yang berapa yang diambil begitu. Jadi langsung aja perintahnya push sama pop. Ini juga sama kalau array juga begitu sebenarnya. Kalau tadi kita mau nambahin array nih untuk yang array juga nih, kan array kan ini
nambahin juga dia kalau tadi kita mau pakai push, dia nggak usah pakai informasi datanya kayak gini nih. Maunya data keberapa yang mau ditambahin, maunya nambahinnya data yang indeks ke-7 misalnya. Nah ini kan kita kan mau nambahinnya kan di indeks 7. Tapi kalau kita pakai push, kita nggak usah ngasih tahu ini, kita nggak usah ngasih tahu kita mau nambahinnya ke indeks 7, nggak usah. Kita langsung push kayak gitu kurang lebih gambarannya. Begitu juga dengan apa nih, pop. Lebih seperti itu sih ilustrasinya. Jelas ya untuk push sama pop ini ya. Lanjut ya. Ada pertanyaan dari teman-teman sebelum lanjut nih? Sudah tidak, Pak. Jelas ya? Jelas, Oke, Pak. Lanjut, Pak. lanjut ya. Oke, berikutnya. Bagian top pada stack merupakan pintu untuk keluar masuknya data-data stack. A, B, dan C merupakan suatu koleksi. Nah, ini maksud koleksi itu isi datanya itu. Dari ilustrasi dapat diketahui bahwa C merupakan data yang terakhir masuk di stack, namun pertama keluar dari stack. Begitu sebaliknya dengan A. A merupakan data pertama yang masuk tumpukan, namun terakhir saat keluar dari tumpukan. Di dalam gambar juga terlihat urutan masuk dan keluar yang berkebalikan. Data yang masuk pertama dan keluar terakhir dan sebaliknya. Nah ini tulisannya kayak gini kurang lebih. Kita misalnya numpuk yang pertama itu kita tumpuk A. Jadi yang masuk itu A dulu. Terus yang kedua kita tumpuk B. Terus yang ketiga kita tumpuk C. Nih push nih. Push. Push ini kan kita mau masukin data nih. Nah ini yang pertama kali dimasukin yang A. Ya kan? Terus yang kedua kali dimasukin apa? B. Dimasukin yang kedua kali C. S ini masih stuck nih. S ini stuck. Ini top ini yang pintu masuk keluarnya. Pintunya aja sih namanya top. Ya terserah mau namanya top. Apa ya bebas. Nah kalau kita mau ngeluarin datanya pakai pop. Nah inilah nanti yang keluar yang pertama kali keluar itu C. Nih C. Terus yang pertama keluar itu terus kalau kita mau ngeluarin lagi C udah keluar. Nah pada saat kita pakai pop lagi ntar yang keluar lagi B. Yang keluar B. Kalau kita ngeluarin lagi terus yang terakhir A. Keluar A jadi kosong semua. Seperti itu ilustrasinya. Jelas ya ini teman-teman ya. Untuk stack ya. Pak, mau tanya apa boleh, Pak? Boleh lanjut. Kalau misalkan berarti sama kalau sama bilangan itu, Pak. Misalkan sama angka gitu. Gak apa-apa kalau mau mau ilustrasi kan kalau stack apa mau angka juga 1, 2, 3 nggak apa-apa masukin aja 1, 2, 3. Nggak tersusun. Kenapa? Kalau nggak tersusun juga boleh, bisa, Pak. Kalau nggak tersusun, kalau stack biasanya tumpukan sih harusnya tersusun kalau ini kita masukin. Iya. Misalnya kita mau masukin 1 A C 2 misalnya kayak gini misalnya di data yang pertama kita masukin 1 ya terus yang kedua kita masukin 2 nggak apa-apa kalau stack ini kita masukin 3 masukin aja bisa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya kurang lebih ilustrasinya itu stack itu ya tumpukan. Konsepnya yang perlu diingat kalau stack itu dia tadi apa last in first out ya terakhir masuk pertama keluar. Konsepnya yang penting itu yang perlu diingat. Oke lanjut ya. Yang lain ya oke. Yang lain jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Berikutnya Q. Secara bahasa Q adalah antrian. Oke. Q adalah suatu kumpulan data dengan operasi pemasukan atau penyimpanan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang dan operasi pengambilan atau penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan dalam kurung front. Oke. Kemudian kalau gitu. Konsepnya beda nih konsep ini. Konsep ini dikenal dengan istilah konsep ini dikenal dengan istilah last in first out, terakhir masuk pertama keluar. Ilustrasi Q dapat dilihat pada gambar 9. Jenis struktur data Q sering digunakan untuk menstimulasikan keadaan dunia nyata. Antrian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
Contoh yang paling populer untuk membayangkan sebuah queue adalah antrian pada kasir sebuah bank. Ketika seorang pelanggan datang akan menuju ke belakang dari antrian. Setelah pelanggan dilayani, antrian yang berada di depan akan maju. Pada saat penempatan data pada ujung dari queue disebut dengan enqueue. Pada saat memindahkan elemen dari kepala front, sebuah queue disebut dengan dequeue. Oke. Lanjut ya. Ini masih sama dengan stack. Oh, ini bukan LIFO ini maksudnya. Dengan konsep LIFO maka ketika ini maksud konsep ini harus LIFO nih. LIFO plus LIFO. Oke. Iya, bukan masalah kalau ada kan dia harusnya kan dia first in first out. Harusnya kan kalau pertama masuk dia pertama keluar kalau antrian biasanya ya. First in first out nanti saya ganti. Maka ketika operasi enqueue dilakukan, maka informasi yang diperlukan hanya isi atau nilai atau elemen yang akan disimpan atau diambil saja. Jadi konsepnya kalau queue itu FIFO ya. First in, first out. Operasi enqueue dan dequeue tidak membutuhkan informasi posisi data. Dari ilustrasi di gambar 9 dapat diketahui bahwa C merupakan data yang terakhir memasuki queue, Q dan akan menjadi yang paling akhir keluar dari queue. Begitu sebaliknya dengan A. A merupakan data pertama yang masuk queue dan akan menjadi yang pertama saat keluar dari queue. Oke. Nah, tadi kalau seperti ini teman-teman. Perhatian. Jadi, nah ini queue yang tadi mau kita masukin. Sekarang ada antrian masuk. Misalnya A. Ini yang pertama kali masuk pilihan A. Nanti. Terus yang kedua yang masuk B. Terus yang ketiga C. Kalau seterusnya juga sama. C. Dan yang dimasukin tambahin aja. Mau angka, mau apa juga bebas. Mau angka 3 masukin. Nah, ini. Terus kalau yang keluar pertama kali ya A. Kan antrian depan. Nah, ini konsepnya ini tadi nih. Kalau Q, FIFO, first in, first out. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, beda kan kalau sama apa tadi sama stack. Kalau stack itu dia apa? Last in, first out ya, terakhir masuk, terus pertama keluar. Kalau ini antrian, dia pertama masuk, pertama keluar. Nah ini terus kurang lebih kayak gini ilustrasinya. BA. Jadi yang keluar pertama kali apa? A. Terus yang kedua apa? B. Terus yang ketiga apa? C. Oke ya. Jelas ya untuk Q ya. Lanjut ya. Iya Pak. Ya, Pak, lanjut, Pak. Oke. Berikutnya tree. Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki dalam kurung hubungan one to many antara elemen-elemen. Ini itu maksudnya hubungan satu ke banyak. Oke. Bentuk tree menyerupai sebuah pohon yang terdiri dari serangkaian node dalam kurung simpul yang saling berhubungan. Oke. Jadi saling berhubungan. Node-node tersebut dihubungkan oleh sebuah vektor sehingga tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan elemen khusus yang disebut root atau akar. Ilustrasi tree dapat dilihat di gambar turun nanti. Contoh data yang dapat direpresentasikan dengan menggunakan tree adalah silsilah keluarga, hasil pertandingan yang berbentuk turnamen, atau struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Nah, kan kalau pertandingan yang berbentuk turnamen biasanya suka ada kayak gambar misalnya babak 8 besar, misalnya Indonesia lawan negara apa, Belgia misalnya, Belgia terus yang sebelahnya kan ada lagi tuh, misalnya Indonesia lawan China lawan Jepang gitu. Kayak gitu kalau tree ilustrasinya. Dalam pemrograman sebuah tree terdiri dari elemen-elemen yang dinamakan node dalam kurung simpul yang mana hubungan antara simpul bersifat hierarki. Ya. Lanjut. Contoh node pada gambar 10 adalah node A. Nanti gambarnya saya kasih aja. Ini kita kasih dulu. Node B, node C, dan seterusnya sampai dengan node K. Jadi gambar 10 memiliki node sebanyak 11 node. Node yang paling atas dari hierarki dinamakan root. Ini gambar 10 ini nih. A, B, A, P, K. Adalah mana tadi? Node yang paling atas dan dari hierarki dinamakan root, yaitu node A nih, node A yang ini nih, root.
Simpul yang berada di bawah root secara langsung dinamakan anak dari root, yang mana biasanya juga mempunyai anak di bawahnya, sehingga bisa disimpulkan kecuali root, masing-masing simpul dalam hierarki mempunyai satu induk dalam kurung parent. Oke. Masing-masing simpul dalam hierarki satu induk. Oke. Jumlah anak sebuah simpul induk sangat tergantung pada jenis dari pohon. Oke. Setiap node dapat memiliki 0 atau lebih node anak. Sebuah node yang memiliki node anak disebut node induk dalam kurung parent ini. Ada kan yang anaknya itu ada 2, ada yang 1, ada yang 1, ada yang 3. Program. Ini dia. Sebuah node anak hanya memiliki satu node induk. Sesuai konvensi ilmu komputer, tree bertumbuh ke bawah tidak seperti pohon di dunia nyata yang tumbuh ke atas. Oh, maksudnya kalau pohon di dunia nyata itu kan dia numbuhnya ke atas. Kalau itu dia numbuhnya ke bawah. Oke, lanjut. Dengan demikian, node anak akan digambarkan berada di bawah node induknya. Node yang berada di tengah tree disebut node root. Sedangkan node yang berada paling ujung tree disebut node leaf dalam kurung daun. Oke ya, lanjut ya. Jadi tree ini sebenarnya kayak semacam ini sih. Kita misalnya mau bikin model, misalnya modelnya model apa? Mungkin kita udah punya pemrograman, kita udah buat basis utama, kita mau bikin, kalau kita mau biar gampang, nanti kan di sini kalau kita udah bikin codingan gitu kan ribet ya teman-teman. Misalnya pertama kan ada atasnya HTML, head, body, macam-macam. Nah itu kita bikin tree itu supaya kita bisa tahu model dokumennya kayak gimana. Disebutnya juga dokumen objek model juga sih. Kurang lebih kayak begitu sih. Nah ini ilustrasinya teman-teman ya. Tadi kan kita punya beberapa node dari node A sampai node K. Nah, node A sampai node K. Nah ini induknya root A, dia punya anak B, punya anak C, punya anak D, dia punya anak 3 nih. Begitu dengan B. B itu punya anak 1 E, C itu punya anaknya 2 F sama G. Ini juga sama D itu punya anaknya H. H itu dia punya anaknya apa? I, J, K. Itu kurang lebih. Jadi biasanya ini dipakai buat ini sih model apa dokumen objek model, nanti ada dijelasin. Oke aja sih teman-teman ya. Tri ya gambarannya ya. Oke lanjut. Graph. Dalam bidang matematika dan ilmu komputer, graph adalah struktur yang menggambarkan relasi antar objek dari sebuah koleksi objek. Jika struktur linear, misalnya array, memungkinkan pendefinisian keterhubungan sekuensial antara entitas data, struktur data tree memungkinkan pendefinisian keterhubungan hierarkis. Maka struktur graph memungkinkan pendefinisian keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Oke, jadi saya baca dulu. Banyak objek dalam masalah-masalah nyata secara alamiah memiliki keterhubungan langsung secara tak terbatas. Contohnya informasi topologi dan jarak antar kota-kota di suatu pulau. Topologi itu Pak. Kalau di jaringan juga ada tuh topologi sekarang. Dalam masalah ini, kota X bisa berhubungan langsung dengan hanya 1 atau 5 kota lainnya. Untuk memeriksa keterhubungan dan jarak tidak langsung antara 2 kota dapat diperoleh berdasarkan data keterhubungan langsung dari kota-kota lainnya yang memperantarainya. Oke. Contoh lain penggunaan graf adalah untuk menggambarkan jaringan dan jalur kereta api, lintasan pesawat, sistem permipaan, saluran telepon, koneksi elektrik, ketergantungan di antara tas pada sistem manufaktur, dan lain-lain. Ini contohnya di kalau penggunaan graf biasanya dipakai kayak gini. Jalur kereta api, lintasan pesawat, dan lain-lain. Terdapat banyak hasil dan struktur penting yang didapatkan dari perhitungan dengan graf. Oke, lanjut ya. Masih dibaca sih. Oke. Representasi data dengan struktur data linear atau hierarkis pada masalah ini bisa digunakan, namun membutuhkan operasi-operasi yang rumit sehingga kurang efisien. Struktur data graf secara eksplisit menyatakan keterhubungan ini sehingga pencariannya langsung dilakukannya pada strukturnya sendiri. Definisi dari suatu graf adalah himpunan objek-objek yang disebut node dalam kurung atau vertex yang terhubung oleh edge.
Biasanya graf digambarkan secara grafis sebagai kumpulan lingkaran yang melambangkan not yang dihubungkan oleh garis yang melambangkan FG. FG dalam satu graf bisa berupa FG berarah dan tidak berarah. Ilustrasi graf dapat dilihat pada gambar 11. Pada gambar tersebut terlihat bahwa graf memiliki 5 buah not. Oke, pada ilustrasi ini dimisalkan not mewakili not sebuah kota, maka terlihat bahwa kota A menuju kota E bisa dilalui melalui path AB atau path ACDE. Oke, kita lihat gambar sebelahnya ya. Ini gambar sebelahnya ilustrasi kayak gitu. Nih. Path A, path B, path C, path D, path E. Ini kurang lebih ilustrasinya. Jadi ya kan. Nih. Mewakili sebuah kota, itu misalnya kota A. Di maka dapat lihat bahwa dari kota A menuju kota E bisa dilalui melalui path ABE, kota A ke kota E. Kita lihat. Ini gambarnya nih. Dari kota A ke kota E. Kan bisa dia melalui jalurnya kan. Bisa melalui kota B, lalu nyampai ke kota E. Nah, ini pasti jalurnya. Kalau atau bisa juga kan kalau mau ke kota E dia melalui jalurnya A, C, D, E. Ya, C, D, E. Ya. Tuh, atau path A, C, D, E. Gitu kurang lebih gambarannya ilustrasinya graf ya teman-teman ya. Jadi itu graf itu digunakan buat kayak gini nih. Bisa untuk menentukan jarak-jarak yang bisa kita lihat dari kota A ke kota B. Kalau kita mau kota D ya pathnya berarti kalau kota D A, C, D. Oke ya. Ini udah kayak gini. Oke. Bisa saya baca dulu ya. Oke. Contoh lain masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan struktur data graf adalah nih contohnya nih kalau kita pakai data graf. Yang pertama, masalah path minimum, shortest path problem, yaitu mencari rute dengan jalan terpendek dan satu jaringan transportasi. Nah, ini nanti kita bahas ini. Oke, lanjut. Masalah aliran maksimum flow problem, yaitu menghitung volume aliran BBM dari satu reservoir ke suatu titik tujuan melalui jaringan pipa. Oke. Masalah pencarian dalam graph searching problem, yaitu mencari langkah-langkah terbaik dalam program permainan catur komputer. Nah, iya. Jadi langkah terbaiknya gimana dalam permainan komputer. Oke, lanjut ya. Ini contohnya sih kalau sini kita bukan masalahnya ini. Masalah pengurutan topological ordering problem, yaitu menentukan urutan pengambilan mata kuliah yang saling berkaitan dalam buku dasar. Masalah jaringan tugas task network problem, yaitu membuat penjadwalan pengerjaan suatu proyek yang memungkinkan waktu penyelesaian tersingkat. Masalah pencarian pohon rentang minimum spanning problem, yaitu mencari rentangan kabel listrik yang totalnya adalah minimal untuk menghubungkan sejumlah kota. Ya. Traveling person problem. Oke, masalah traveling person kunjungan, yaitu tukang pos mencari lintasan terpendek melalui semua alamat penerima pos tanpa harus mendatangi suatu tempat lebih dari satu kali. Nah, ini dari lintasan terpendek maksudnya itu kayak gini kan. Nah, ini kita cari nih mana yang paling pendek kalau kita dari A ke E, paling pendek ya B, A, B, E. Berarti kita baca B aja, B, E, A, B, E. Tapi belum tentu juga ya, ada rumusnya lagi nanti kita bahas. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya for color global, yaitu dalam menggambar peta memberikan warna yang berbeda pada setiap provinsi yang saling bersebelahan. Oke, nah kurang lebih kalau masalah itu ya untuk pakai. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek dari graf pada gambar peta harus dapat penerjemahan dari bentuk graf ke bentuk metrik keterhubungan langsung dalam kurung list adjacency. Nah, ini nanti kita bahas. Atau di pertemuan nanti. Itu ya. Nanti ini akan lebih detailnya nanti di cari lintas sependek. Oke, lanjut. Hasil pembuatan list adjacency graph dapat dilihat pada gambar 12. Nilai-nilai yang ini saya singgung dikit aja. Nilai tertera dalam list tersebut adalah jarak antara dua kota, misalnya nilai 6 yang terletak pada posisi baris 1, kolom 2.
artinya adalah ada jalur dari kota A ke kota B dan jaraknya 6 satuan. Kebalikannya dari kota B ke kota A, baris 2 kolom 1. Tidak ada jalur sehingga bernilai minus. Oke. Maksudnya ini sudah lihat bukan minus ini. Kayak nilai. Untuk mendapatkan jalur terpendek dan nilai jaraknya dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa algoritma shortcut. Misalnya algoritma Dijkstra yang akan dibahas nanti. Ini kita bahas. Ya. Di pertemuan nanti ada pembahasan tentang yang ini. Nah, ini saya gambarin ilustrasinya sedikit nih. Jadi kurang lebih kayak gini. Kalau kita mau nyari jarak terpendek, kayak kita punya titik ya, titiknya ini kota A, kota B, kota C, kota D, kota E. Nah, ini sama nih satuannya ini 7, 6, 4, 1, 6, 5, 2, 3. Nah, ini ilustrasinya aja dulu, saya ilustrasinya dulu. Nah, ini kita masukinnya pakai yang ilustrasi di saat ini kan. Angka aja kita masukin 0, 6, 4. Nah, minus ini maksudnya nihil. Nanti ada hitungannya nanti. Tapi kurang lebih ya seperti ini teman-teman ilustrasi graf ini. Jadi kita misalnya kita masukin berapa titik nih, misalnya ada 5 titik, kita masukin ini ada berapa titik, 1, 2, 3, 4, 5, nah 5 titik kita masukin. Titik yang pertama itu apa, misalnya yang kita masukin A, terus titik yang kedua apa, B, kita masukin. Terus titik yang ketiga apa, C, titik yang keempat D, titik yang kelima E, kayak gitu kurang lebih sih. Nah, kalau ini untuk satuannya nanti dimasukinnya lagi, masukinnya rangkanya berapa, satuannya dari A ke C berapa, satuannya 4, terus dari C ke A satuannya berapa, 3. Dasar untuk graf ya, ilustrasi udah ada gambaran ya. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, nih sekarang kita coba praktek ya. Lagi ada di mana nih? Atau saya kasih pertanyaan ini enggak, saya boleh nanya ke dia. Kalau udah jelas, coba nanti teman-teman cek. Nanti kita ada ininya. Nanti teman-teman siapin komputernya aja dulu. Nah, sementara saya mau nanya dulu nih ke teman-teman nih. Jadi kan udah jelas semua ya. Nah, masing-masing nanti teman-teman coba buatin nah, buatin salah satu contohnya. Satu-satu aja sih contohnya. Yang dimaksud itu pokoknya berikan satu contoh dalam kehidupan kehidupan sehari-hari aja lah. Kasih gambarannya. Yang pertama itu array. Satu contoh array, satu contoh stack, satu contoh tree, sama satu contoh queue, sama satu contoh graph. Oke ya. Coba, saya tanya satu-satu aja deh. Sini gede ini gambarnya. Saya tanya aja deh, satu deh, tanya aja teman-teman. Kalau Mas Nana coba, Mas Nana coba. Halo. Halo. Ya, Pak. Ini siapa nih? Bentar. Oh ya, Mas Nana ya. Mas Nana, coba berikan satu contoh tentang stack. Stack aja. Apa contoh? Apaan, Pak? Tentang stack. Tumpukan yang tadi konsepnya. Iya, contohnya apa?
Sebentar, saya saya tulis saja ya. Coba berikan contoh stuck. Tadi kan stuck itu konsepnya yang apa namanya, last in first out, terakhir masuk pertama keluar. Berikan satu contoh stuck. Oke, coba untuk Mas Ana dulu nih. Oke, gimana Mas Ana? Itu jawab aja di situ nggak apa-apa, biar teman-teman tahu juga. Mas Gaji, kalau untuk Mas Gaji nih, untuk Mas Gaji apa ya? Mas Gaji. Kayak tumpukan koran, Pak. Kenapa? Kayak tumpukan koran. Alat untuk Iya. Yang tumpukan koran-koran itu. tulis Kan aja pakai- tulis. Coba ditulis aja Mas, tulis di chat aja tulis. Terus saya tulis. Oke, kalau Mas Gaji tolong berikan satu contoh view nih, saya kasih nih. Oke, yang saya lihat apa yang saya lihat. Tolong berikan satu contoh view. Kalau view tadi konsepnya apa namanya? First in first out ya konsepnya ya. View. View itu first in first out. Nah, satu saya tanyain. Ini Pak, Jawabnya di situ aja, di chat aja nggak apa-apa. kalau ngomong aja bicara boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Bicara dulu, nggak apa-apa. Ini siapa nih, Mas Gaji ya? Iya Ya, Pak. boleh. Ya, oke. Mas Gaji gimana? Ketika ini Pak apa namanya membeli makanan di Indomaret tuh kan kita ngantri tuh salah satu contohnya ada 3 orang. Nah di situ kan mengantri satu persatu Pak. Oh iya, oke. Gitu bisa. Jadi first in first out ya. Ingat Iya ya, Pak. view itu ya, oke. Ada yang masuk, ada yang ikut ngantri, Orang. terus ada yang sudah ngantri Pak. Oke. Orang tadi kita bakal ditaruh di atas adalah orang. Oke, ini maksudnya juga benar. Oke. Oke, baru 2 orang. Tapi udah paham konsepnya view itu. Terus juga Pak, kan ada yang di Q itu, kue itu kan ada N kue sama den kue itu Pak ya. Iya. Kalau contoh yang N kue itu, misalkan saya pergi ke bank. Iya. Nah pasti kan pagi-pagi tuh banyak yang mengantri. Nah saya tuh pertama mengambil nomor antrian, setelah itu duduk di tempat yang telah disediakan. Setelah mengambil tiket, ikut terus duduk nunggu antriannya. Oke, baiklah. Oke. Terus kalau untuk DQ-nya itu ketika sudah mengambil nomor antrian, terus kan ada panggilan. Nah, di situ baru kita menuju tempat yang dipanggilnya itu. Kan diperiksa dulu nomor antriannya ke berapa. Nah, udah diperiksa baru ke tempat yang sudah dipanggilan itu, Pak. Oke, thank you. Oke, yang lain jelas ya tentang view staff sama yang lain ya. Kalau masih ada yang ditanyakan nggak apa-apa tanyain aja. Ini tapi teman-teman lagi standby kan di komputer? Standby ya? Standby, Pak. Standby semua ya? Oke. Oke, standby. Oke, kalau standby kita coba. Sekarang kalau lagi standby, sekarang saya mau kasih contoh soal misalnya kalau Mas Baru kasih apa dulu ya? Ray, coba Mas Ahmad, saya kasih contoh soal Ray. Coba berikan contoh satu Ray. Misalnya gini nih Mas, ini Mas Ahmad.
tolong berikan satu contoh rank. Misalnya kita mau bikin kayak tadi nih, apa aja sih terserah. Nah, oke, Mas Ahmad gimana? Nih, saya nanya tuh, coba. Mas Ahmad tolong berikan satu yang satu dimensi aja. Gak apa-apa, mau ngomong atau diketik juga gak apa-apa. Nih, saya kasih share ininya, arraynya, ilustrasinya saya kasih. Nah, ini ilustrasinya. Pak, Iya, Pak. Ya, boleh. Gimana, Mas? Misalnya ini Pak, apa ya? Kandang burung dara Pak yang berjejeran. Kandang burung dara pasti kurang pas sih. Jadi kotak pertama Kota pertama. Oke, kandang burung dara gimana? Oke, nggak apa-apa. Mau gimana bikin arraynya? Kandang burung boleh. Jadi, kotak pertama itu ini Pak. jadi nama arraynya apa? Nama arraynya? Nama arraynya kandang burung berarti ya. Nama arraynya kandang burung. Iya Oke. Pak, kandang burung. Ya, untuk indeksnya apa? Indeksnya burungnya harusnya ada banyak lagi, Iya, Pak. Mas. Ini untuk indeksnya, misalnya kalau array itu misalnya untuk indeksnya tentuin misalnya ada kandang burung apa, burung dara, atau di indeksnya misalnya sama burung ada banyak ya jenisnya ya, merpati, dara, terus apa lagi? Biasanya kalau kandang burung merpati, dara, Iya Pak. pipit ya banyak ya. Nah kayak gini maksudnya nih tuh, jadi kayak gitu. Oke ya. Coba kasih contoh lagi, Mas, gimana? Iya Pak. Coba kasih contoh lagi selain kandang burung, biar ngerti dulu. Contohnya seperti rak sepatu Pak, merek-merek sepatunya tuh jadi dipisahin. Oh Kotak iya, pertama oke. merek sepatu ini. Oke, nama arraynya rak sepatu. Oke, Rak sepatu. nama array rak sepatu. Untuk indeksnya, ya sepatunya karpil kayak gitu semacamnya ya. Karpil, karpil. Ya, karfil. Oke, udah ngerti ya? Berarti Ray ya. Oke. Iya, Pak. Iya Pak. Yang lainnya udah jelas. Coba Mas Gaji gimana contohnya? Kalau Ray, kalau buat Ray, kayak Mas Gaji. Mas Aldo belum ya? Mana Mas? Mas Aldo belum ya? Oh, Mas Aldo gitu ya. Enggak. Mas Aldo gimana Mas Aldo? Oh, Mas Aldo lagi standby. Oke. Mbak Laila udah standby belum ya? Coba kalau Mbak Laila coba tolong berikan satu contoh array. Mbak Laila Mbak Laila belum standby ya. Kalau Mas Aldo juga sama deh. Iya itu sudah saya itu berikan satu contoh array. Itu udah saya itu di chat aja. Oke, mantap Mas Aldo nih keren nih. Saya bobol indeks aja sih. Oke, jelas mantap. Indeks nolnya emang nggak bisa belum bisa banyak lagi macam-macam lah. Oke, Mbak Lela gimana nih? Belum. Buka dua. Mbak Lela macam-macam.
Oke, oke, oke. Lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, berarti udah ngerti semua ya untuk terkait ini terkait sampai Ya, Pak. Ya, Pak. oke, kita lanjut ke untuk text editornya tadi pakai itu ya apa namanya kemarin itu Sublime ya Sublime pakai Sublime aja. Oke, sekarang kita coba tuangkan ke dalam program Play. Nah ini kurang lebih kayak gini. Nah ini sama nih. Kalau kita mau tulis di dalam program ini saya copy aja ya. Ini kan dia yang kemarin saya kasih nih yang apa perintah misalnya doctipa HTML itu untuk apa ya? Ini kalau untuk program HTML ini kalau udah saya kasih tahu tuh untuk lebih jelasnya tuh yang di sebelumnya ya. Nah, biasanya kalau kita mau buat program HTML ya pembukaannya biasanya begini sih HTML lah add terus kita masih titelnya apa mengambil data dari array ini kan saya kasih titelnya itu karena apa penutupnya slash head oke body ada script nih ini scriptnya nih script ini script ini dia salah satu bahasa pemrograman JavaScript dia bakal bahasa pemrograman JavaScript biasanya pakai script ininya ada kurung buka script kurung tutup script terus untuk penutupnya kurung buka script kurung tutup kayak ini saya copyin aja ya nanti teman-teman bisa langsung lihat perbedaannya di mana ini juga sama kurang lebih nih ini kalau ini untuk contoh yang tadi apa namanya satu dimensi ini satu dimensi kalau ini untuk contoh yang dua dimensi nanti yang tiga dimensi juga kurang lebih sama tinggal ditambahin aja sih ini yang tadi saya bilang tadi nih nah ini dia dihitung indeksnya ini yang tadi saya bilang ini kan 0 indeksnya pertama kita mulai ini lalu 1 ini 2 nah ini nggak nyambung 3, 4, 5 karena kan udah ada penutupnya tuh ini dia dimulai dari 0 lagi 0, 1, 2 oke ini saya copyin ya apa ininya nanti teman-teman coba lihat hasilnya kayak gimana skip aja skip saya copyin dulu saya taruh di chat aja ya kalau chat bisa lihat semua yang teman-teman ya. Coba play dulu ya pelan-pelan aja nah itu yang satu dimensi coba teman-teman lihat hasilnya jadi kalau saya mau ambil radio coba teman-teman praktekin sampai udah kalau udah selesai bilang ya nanti saya langsung kasih yang dua dimensi oke ayo satu dimensi saya tunggu aja ya dulu ya kalau udah selesai bilang ya teman-teman ya kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya aja yang dua dimensi
ya sudah sekalian nih. Jadi tapi ada penutupnya itu yang tadi ya, penutupnya itu salah satu yang jadi teman-teman bisa bedain. Yang dua dimensi saya kasih sekali, jadi teman-teman langsung lihat kayak gimana maksudnya. Oke, tapi coba kalau ada yang jelas kasih tahu saya atau langsung tanya. Oke, kalau udah selesai kasih tahu juga teman-teman. Jadi biar teman-teman tuh paham dulu. Mau pakai bahasa pemrogramannya apa ya, terserah kalian sih, bebas. Ini contohnya saya coba pakai HTML sama apa nih, kan ada JavaScript sama JavaScript, saya coba pakai itu. Oke, saya tunggu aja dulu teman-teman ya. Oh iya teman-teman, nanti simpannya pakai ini aja, apa namanya, file titik extensionnya HTML, titik HTML aja. Jadi nanti bisa langsung dibuka di Firefox dengan extension HTML. Misal titik HTML yang aja gitu. Jadi biar langsung bisa dibuka.
Ini disimpan Pak. Disimpan aja. Nanti kalau boleh kirim ke saya juga nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya ini Terus nanti ini enggak. udah dibuka Pak. Udah dibuka hasilnya gimana? Udah ngerti belum? Warna biru Pak. Yang 2 dimensi warna biru ya. Oke, betul. Iya Pak. Oke. Yang lainnya gimana? Udah selesai semua? Sudah Pak. Udah, Pak. Warna Udah. biru sama radio. Ya. Oke. Udah paham tentang sintak-sintaknya gimana, pembacaan indeks-indeksnya? Pembacaan indeksnya udah paham dari ininya. Lumayan Pak. Udah paham ya? Oke, kalau gitu saya jelasin sedikit deh. Nanti teman-teman coba tambahin lagi prakteknya. Oke. Dari mana share screen-nya? Oke. Oke, tadi mana ya? Oke, yang 2 dimensi ya saya jelasin. Kalau ini kan kalau 1 dimensi mudah ya memahaminya ya. Kita punya array namanya array produk. Ya, betul nggak? Betul ya. Nih array produk. Apa aja sih isinya? Indeksnya ada center, ada radio, ada antena, ada obeng. Oke. Yang seperti tadi kita bilang kan, dia dipolnya itu dia indeksnya dimulai dari angka berapa? 0, 0, 1, 2, 3. Kan ini kan kita punya apa namanya? Punya case kita mau mengambil radio. Berarti kita tulisnya kalau dokumen titik write ini kita kalau misalnya kita mau nampilin output ini dokumen titik write kalau di JavaScript ya begini. Oke. Kita mau nampilin output apa? Dari apa? Arraynya, nama arraynya apa? Produk. Kita masukin produk. Kita mau ambil case-nya apa tadi? Radio. Kita masukin radio. Radionya di indeks berapa tadi? 0, 1. Berarti kita masukinnya 1. Terus kalau kita mau ambil antena, berarti berapa? 2. 2. Coba kalian coba ketikin 2. Apa 2? Ya. 3. Itu hasilnya gimana? Kalian coba aja ganti nih angkanya nih. 0 apa hasilnya? Center. Tuh. Oke ya. Kalau yang satu dimensi seperti itu kurang lebih. Oke, kalau yang 2 dimensi. Nah, yang 2 dimensi nih. Jadi dia juga sama sebetulnya sih. Kita perlu nama arraynya. Nama arraynya apa? Warna. Nah, ini warna kan kita punya nama arraynya warna. Tapi ada 2 dimensi. Ya, caranya gimana? Nah, misalnya pakai yang ini nih kurung bukanya tuh. Nih, kalau pertama kali kita buat dulu aja kurung buka sama kurung tutupnya dulu ini nih. Kan ada 2 dimensi, berarti kita buat ada yang pertama dulu, yang 1 dimensi dulu kita buat. Nah, ini kurung buka, kurung tutup. Nah, terserah mau masuknya apa. Misalnya kita udah masuk ini putih, merah, hitam. Oke. Terus kalau kita masukin 2 dimensi, tambahin lagi aja koma. Masukin dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua apa? Hijau, abu-abu, sama biru, ya kan? Oke. Ini juga sama dokumen write kalau kita mau nampilin outputnya. Nah, ini juga sama nih, indeks 1, indeks 2. Tapi cara bacanya gimana? Nih, cara bacanya begini. Bentar. Ini saya skip dulu deh. Bentar. Nah, ini. Dia, kalau ini malah susah. Nah, ini begini. Yang disebut, kalau ada dimensi, bacanya gimana? Indeks yang ke 0 berarti ini nih. Kan ini indeks 0-nya nih. Kurung buka pertama, kurung tutup pertama, nah indeks yang ke 0 ini. Nah, indeks yang 0-nya. Terus indeks yang satu yang mana? Yang ini nih, yang kedua nih, yang dimensi kedua, indeks satunya. Oke ya, di warna 1. Oke, kita dapat ya kan. Indeks pertama berarti dia baca yang ini dulu nih, yang hijau, abu-abu, biru. Ini baca indeks pertama, indeks 1. Oke ya. Oke. Terus yang mau ditetapin apa? Indeks yang kedua berarti kan dia udah baca yang ini nih. Nah, berarti indeks yang kedua yang mana? Hijau, abu-abu, atau biru? Biru kan? Nah, kenapa biru? Karena yang tadi kita bilang, kan dia mulainya baca dari 0 lagi. 0, 1, 2. Oke ya? Oke, sekarang kalau seandainya saya mau nampilin warna hijau, gimana? Kalau saya mau nampilin warna hijau. Dibalik Pak, birunya di hijau, hijaunya ada di biru Pak.
bukan dibalik, di sininya nih diganti angka Oh, yang di iya. konversi. Iya. Gimana? Yang diganti yang mana nih? Kan ini kita punya dokumen titik white warna indeks pertama ya ini nih. Indeks pertama udah. Terus indeks keduanya ini biru. Yang duanya Pak diganti. Yang duanya diganti angka berapa? 0. Oke, angka 0. Yang ini gimana? Udah paham belum? Nah, ya, sudah Pak. Paham, Pak. Ya, Udah paham ya? iya Oke, Pak. andainya saya mau nampilin warna hitam, bagaimana? Indeks 0 2. Oke, 02. Yang lain gimana? 02 ya, itu kan Mas Ahmad dong tuh. Kalau hitam. Iya, kalau hitam gimana? Kalian bisa langsung coba juga di program itu. Kalian ganti aja angka-angkanya itu kalau mau hitam gimana tampilnya. Jadi pada saat udah ganti kalian save langsung open with browsernya apa. Gimana Mas Aldi? Mas Aldo gimana Mas Aldo? Kalau saya mau nampilin warna hitam, kalau Mas Gaji gimana? Kalau saya mau nampilin warna merah, ayo bagaimana? Nah, kok ada suaranya? Mas Gaji, kalau saya mau menampilkan, Ya Pak, ini Pak. saya mau menampilkan 0 sama 1 Pak. 0 sama 1. Ya. Oke. Oke, oh ya Mas, langsung praktik di komputernya ya. Oke, nggak apa-apa langsung. Bener emang harus begitu. Nah, kalau Mbak Laila gimana kalau saya mau menampilkan warna abu-abu? Mbak Laila, soalnya putus-putus ya. Ketik aja deh Mbak Laila. Mbak Laila, kalau saya mau menampilkan warna abu-abu. Oke. Mas Aldo, kalau saya mau menampilkan warna hitam. Aldo katanya lagi reconnect Pak dia. Oh, lagi di connect. Oke. Iya. Ini siapa? Ini Mas ya. Mas Nana, kalau saya mau menampilkan warna hitam. Kalau untuk 3 dimensi gimana? Ya sama, tambahin lagi aja itu koma terus kayak gitu. Coba aja nanti teman-teman kalau ada kesulitan nanti langsung tanya ke saya aja. Mas Nana, kalau saya mau menampilkan warna hitam. Saya juga udah ngerti ya, mantep nih.